Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, termasuk akar sejarah Persebaya. Persebaya itu simbol kebanggaan arek Surabaya. Persebaya itu bonek. Kamu bonek? Sudah berapa lama bonek? Seneng Persebaya mulai SD kelas 1, aku seneng Mitra sampai kelas 3. Kelas 3 baru cinta Persebaya sampai saiki. Aku waktu tahun 2018, umur 16 tahun, aku barusan. Waduh, kalau bonek itu dari berapa tahun itu saya mulai diajak sama ayahku itu waktu kelas 4 SD. Itu masih zaman di pertandingan di Gelora 10 November Tambak Sari. Bonek sejak kelas 4 SD bersama teman-teman di Tambak Sari bersama kakak dan teman-temannya kakak. Loyalitas tanpa batas mengalir antar generasi bonek. Ya, karena kecintaan, mungkin militan itu turun-menurun. Berarti dulu zamannya almarhum bapak saya juga pencinta Persebaya, sampai turun-menurun ke kakak saya, habis itu ke saya, ke adik saya, yang sekarang ke anak-anak saya semua. Berarti emang pencinta itu susah dihilangkan, biarpun kita nggak dibayar, kita yang mengeluarkan uang, tapi namanya cinta, udah nggak bisa dilupakan. Saking cintanya sama Persebaya, sampai anak saya yang pertama itu namanya Eka, Agustin, Bonita, Septiani, dan yang kedua namanya Muhammad Ersa Bonek Septiawan. Saking cintanya saya sama Persebaya dan Bonek dan Bonita. Bonek dan Bonita itu memang gak kenal umur. Tua, muda, anak-anak, bahkan sudah bonek sejak dalam kandungan. Tapi, tahu nggak siapa pendiri Persebaya? Aku kurang tahu. Belum tanya ke teman-teman sih. Kalau pendiri enggak, tapi kalau pentolan sih banyak yang ngerti. Lek pendiri Persebaya agak sepiro paham, Mbak, tapi lek pentolan ya insya Allah ngerti. Pendiri Persebaya. Wes angel. Gak ero karo sopo pendiri Persebaya. Pendiri Persebaya itu bapak, kakek buyute bonek, Mas Pamuji. Mas Pamuji sendiri merupakan salah satu pionir penggerak organisasi keolahragaan di kota Surabaya. Karena wajar saja, karena beliau sendiri juga sebagai seorang antenar yang bergerak dalam bidang sepertinya juru tulis atau clerk, atau kalau sekarang seperti misalnya sekretaris kota, sekota kalau sekarang ini. Jadi seperti itu kiprah Pak Pamuji. Dalam perkembangannya pun Pak Pamuji juga berpikir bagaimana membuat sebuah gerakan dalam masyarakat Surabaya melalui jalur olahraga, khususnya sepak bola, yang kala itu masih dikuasai oleh para petinggi-petinggi Belanda atau orang-orang Belanda. Namun Pak Pamuji dalam kiprahnya mencoba mencetuskan dalam bentuk yang baru, yaitu Persikatan Sepak Bola Surabaya Indonesia, atau kalau bahasa Belandanya disebut Surabaya Indonesia's Football Bond di tahun 1927, yang kelak atau sekarang ini kita sebut dengan nama Persebaya. Mas Pamuji tercatat dalam sejarah Surabaya sebagai residen kedua, menggantikan Residen Sudirman. Beliau menjabat sebagai residen di antara tahun 1950 sampai 1951, hanya setahun beliau menjabat. Jadi yang menarik adalah Surabaya ternyata pernah mengalami masa pemerintahan dalam bentuk residen, karesidenan yang meliputi wilayah Surabaya dan kota-kota penopang yang lain seperti Mojokerto, Gresik, dan sekitarnya. Surabaya C Indonesia Football Bond (SIVB) berdiri sejak era kolonial sebagai bukti eksistensi dan kemampuan arek Surabaya membuat sebuah organisasi perkumpulan sepak bola. Tahun 1927, dikala Surabaya atau khususnya pertama Indonesia ya, bergerak melalui kebangkitan nasional atau 1908, Budi Utomo rupanya menginspirasi semua lini, terutama kota Surabaya lewat tangan Pamuji sebagai salah seorang amtenar kala itu. Tergerak pemikirannya untuk bagaimana membuat sebuah kebangkitan era baru di kota Surabaya melalui jalur sepak bola. Melihat fenomena waktu itu berkembangnya sepak bola sebagai salah satu sarana pemersatu warga,
tepatnya mungkin Pamuji juga sebagai ketua komite sport ya waktu itu berpikir bahwa sudah saatnya lah Surabaya itu punya semacam apa ya, kalau sekarang dibilang sebagai communal branding, yaitu terdiri dari mempersatukan beberapa elemen-elemen tentang sepak bola untuk dijadikan satu dengan nama SIWB, Surabaya Indonesian Football Bond. Dan itu cukup berani karena kita tahu sendiri Sumpah Pemuda diucapkan, diikrarkan oleh pemuda-pemuda dari berbagai kalangan di tahun 1928. Namun setahun sebelumnya Pamuji sudah mulai memberanikan diri mengeluarkan kata Indonesia atau menyerukan kata Indonesia dalam suatu bentukan komunitas baru, yaitu yang dinamakan Surabaya Indonesian Football Bond. Di era kolonial ada 3 induk organisasi besar, yaitu milik orang Belanda, yaitu NIVB. Kemudian ada Huanan Football Bond dari orang-orang Tionghoa, dan ada PSSI di tahun 1930. Akan tetapi sebelum berdirinya PSSI di Surabaya, lahir SIVB, Surabaya Indonesia Football Bond. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Bumi Putra juga memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengorganisasikan dirinya melalui perkumpulan sepak bola. Nah, ketika NIVB itu sudah eksis dan mereka melakukan kompetisi di tiap kota di Surabaya, Pamuji dengan teman-temannya, Pamuji saat itu masuk ke Indonesia Study Club, yang mana ada banyak orang pergerakan yang turut bergabung di Indonesia Study Club. Ini yang membuat nanti ada sebuah gerakan bersama, yaitu kreativitas melalui sepak bola, menunjukkan identitas kebangsaan melalui sepak bola. Kondisi sepak bola di Surabaya di zaman itu sedikit berbeda dibanding wilayah lain, di mana terjadi pertandingan persahabatan antara kelompok Bumi Putra dan Belanda. Karena meskipun SIVB itu berdiri yang merupakan representasi dari orang-orang Bumi Putra, tetap memiliki hubungan yang baik dengan SVB yang notabene milik orang-orang Belanda. Ini menunjukkan bahwasanya keunikan Surabaya, ada kultur kebersamaan, ada penerimaan-penerimaan, dan ada juga persaingan-persaingan yang muncul di antara mereka, yaitu ada kelompok orang-orang Bumi Putra dalam SVB, kemudian SVB. Mereka seringkali melakukan pertandingan persahabatan dan saling beradu kekuatan, siapa yang terbaik di antara mereka. Ini terus terjadi dan menjadi salah satu persaingan yang luar biasa di Surabaya di antara orang-orang Belanda, orang-orang Bumi Putra, dan orang-orang Tionghoa. Nah, Pamuji ini salah satu tokoh yang penting dalam pendirian SIVB, karena Pamuji dan ada juga Raja Minasution, ada juga Askabul, ini bersatu ya, membuat representasi identitas melalui sepak bola. Dengan berdirinya SIVB ini, maka ada wadah bagi orang-orang Bumi Putra di saat itu untuk menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kesetaraan, mereka memiliki posisi yang sama ketika memainkan si kulit bundar di atas lapangan sepak bola. Mereka menunjukkan bahwasanya ada kebanggaan dari orang-orang Bumi Putra melalui SIVB yang sekarang dikenal dengan Persebaya. Itu merupakan salah satu hutang budi besar kita kepada para pendiri-pendiri SIVB, kepada Pamuji dan kepada Raja Minasution dan juga Askabul yang kemudian mewadahi orang-orang Bumi Putra melalui klub yang bernama SIVB, berdiri di tahun 1927. SIVB merupakan klub yang menjadi representasi dari orang-orang Bumi Putra. Kemudian bersaing melawan orang-orang Belanda dalam artian persaingan siapa yang terbaik dalam hal sepak bola. Di tahun 32 ada pemboikotan sepak bola orang-orang Belanda. SVB diboikot oleh
kelompok-kelompok Bumi Putra dan juga kelompok-kelompok Tionghoa. Saat itu ada Baker, yaitu wartawan The Orient, yang menyatakan bahwasanya wartawan kulit berwarna atau orang-orang Bumi Putra dan juga orang-orang Tionghoa dan Arab itu dilarang meliput pertandingan SWB. Karena seringkali pemberitaan-pemberitaan mereka itu dinilai sangat tidak berimbang, dinilai banyak kritik yang dimunculkan oleh media-media pers Melayu Tionghoa dan juga Arab dan Bumi Putra. Ini yang menjadi catatan bahwasanya ada sebuah identifikasi kebangsaan bersama, ada persatuan bahwasanya orang-orang Bumi Putra, orang-orang Tionghoa dan juga orang Arab menunjukkan bahwasanya mereka layak untuk melakukan pemboikotan pertandingan SWB. Nah, pemboikotan ini kemudian diapresiasi bersama. Ada tokoh Lim Kun Hian dari PTI, Partai Tionghoa Indonesia, yang melakukan boikot, kemudian melakukan gerakan-gerakan melalui persnya, mengajak masyarakat untuk tidak menonton SWB. Mereka menonton pertandingan SIVB saja. Nah, disinilah ada perspektif yang sama terkait dengan pergerakan nasional yang kemudian masuk ke dalam olahraga, yaitu sepak bola. Ada Lim Kun Hian, Persebaya, SIVB saat itu diwakili oleh Rajamin Nasution. Ada Alamudi dengan Al-Yaumnya, ini pers orang-orang Arab yang juga menginginkan adanya persatuan Indonesia. Mereka melakukan boikot bersama pertandingan SWB, dan pertandingan SWB tidak ada yang melihat. Mereka semuanya melihat pertandingan SIVB, dan disitulah kemudian ada gerakan bersama, pergerakan Indonesia melalui sepak bola. Dan inilah kemudian orang-orang Tionghoa bersama orang-orang Arab dengan orang-orang Bumi Putra melalui sepak bola menggelorakan perlawanan melalui olahraga. Persatuan-persatuan ini menjadi salah satu nilai lebih yang dilakukan oleh mereka untuk menyadarkan bahwasanya kebangsaan kita, kebangsaan orang-orang Tionghoa, orang Arab dan Bumi Putra adalah Indonesia. Mereka bersama-sama bersatu untuk memperjuangkan Indonesia.